Halo semuanya, perkenalkan saya Wulanda Febiani dengan NIM 2511117440005. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Di materi kali ini, kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Pertama, apa itu suhu? Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Satuan yang biasa kita pakai adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Sedangkan kalor adalah energi panas yang selalu berpindah. Kalor akan selalu bergerak dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan ini berhenti kalau suhu kedua benda sudah sama, yang disebut kesetimbangan termal. Ada berbagai jenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu, seperti termometer digital, termometer raksa, dan termometer ruangan. 1. Perpindahan kalor. Api memiliki suhu paling tinggi, sehingga kalor berpindah dari api panci air di dalamnya. Inilah bukti bahwa panas bergerak menuju suhu yang lebih rendah. 2. Perubahan akibat kalor. Karena menerima energi panas secara terus-menerus, partikel-partikel air bergerak semakin cepat, suhu air naik, hingga akhirnya air mendidih dan muncul gelembung uap. Gambar ini sangat jelas menggambarkan prinsip utama kalor. Kalor berpindah karena ada perbedaan suhu, dan perpindahan inilah yang menyebabkan perubahan suhu atau wujud pada benda. Sesuai tulisan pada gambar, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat. Artinya, panas berpindah sambil membawa zat atau partikel bendanya ikut bergerak. Berbeda dengan konduksi di mana bendanya diam, pada konveksi partikel zatnya sendiri bergerak memindahkan panasnya. Proses terjadinya saat panci dipanaskan, air di bagian bawah yang dekat api menerima kalor lebih dulu. Air itu menjadi panas, menguai, massa jenisnya menjadi ringan, dan bergerak naik ke atas, ditandai warna merah. Terjadinya aliran, sebagai gantinya, air dingin yang ada di bagian atas lebih berat dan turun ke bawah untuk menggantikannya, ditandai warna biru. Perputaran, gerakan naik turun ini berulang terus-menerus membentuk aliran perputaran, hingga akhirnya seluruh air di dalam panci menjadi panas, merata dan mendidih. Kesimpulannya, konveksi adalah perpindahan panas secara aliran. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya angin darat dan angin laut, atau asap yang mengepul naik ke atas. Konveksi hanya bisa terjadi pada zat cair dan gas, karena partikelnya mudah bergerak bebas. Sesuai tulisan pada gambar, konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda padat tanpa perpindahan zat. Artinya, panas berpindah atau merambat dari satu bagian benda ke bagian lainnya, tetapi benda atau zat itu sendiri tetap diam dan tidak ikut berpindah tempat. Konduksi paling sering terjadi pada benda padat, terutama logam yang merupakan penghantar panas yang baik. 1. Sumber panas. Minuman di dalam gelas bersuhu tinggi, panas. 2. Proses perpindahan. Bagian sendok yang terendam langsung menerima panas dari air. Partikel-partikel logam di bagian itu bergetar lebih cepat dan meneruskan getaran ini ke partikel di sebelahnya, terus bergerak naik hingga ke bagian gagang yang kita pegang. 3. Hasilnya, meskipun kita hanya memegang ujung gagang sendok yang tidak kena air, lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panas. Ini bukti bahwa kalor sudah merambat sampai ke sana, padahal sendoknya sendiri tidak bergerak pindah. Kesimpulannya, konduksi adalah perpindahan panas secara hantaran. Contoh lain yang sama adalah saat kita memasak, panas api merambat melalui dinding panci hingga ke makanan di dalamnya. Benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, contoh, besi, aluminium, tembaga, sedangkan yang sulit menghantarkan panas disebut isolator, contoh, kayu, plastik, kain. 3. Proses terjadinya, matahari bersinar dan memancarkan energi panas berupa gelombang elektromagnetik ke segala arah. Panas ini bergerak menembus ruang hampa udara yang luas di antara matahari dan bumi. 4. Hasilnya, meskipun di angkasa luar tidak ada udara atau benda apapun
tetap sampai ke permukaan bumi dan kita rasakan sebagai kehangatan sinar matahari. Kesimpulan, radiasi adalah satu-satunya cara kalor dapat berpindah di ruang hampa. Contoh lain yang bisa kamu rasakan sehari-hari adalah rasa hangat saat berdiri di dekat api unggun atau saat berada di bawah sinar lampu yang terang dan panas. Penjelasan gambar, penerapan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini menampilkan 4 contoh nyata di mana konsep suhu dan kalor bekerja di sekitar kita, membuktikan bahwa materi ini sangat berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Berikut penjelasan masing-masing bagian. 1. Menjemur pakaian. Proses ini memanfaatkan kalor yang dipancarkan oleh matahari, radiasi. Panas dari matahari berpindah ke pakaian basah, menyebabkan suhu air di kain naik dan menguap. Akibatnya, air hilang dan pakaian menjadi kering. Di sini terjadi perpindahan kalor dari matahari ke benda yang suhunya lebih rendah. 2. Memasak air. Saat air dipanaskan di atas kompor, terjadi 2 perpindahan kalor. Konduksi, panas dari api merambat melalui dinding panci ke air. Konveksi, air yang sudah panas menjadi ringan dan bergerak ke atas, sedangkan air dingin turun ke bawah, menciptakan aliran yang membuat seluruh air menjadi panas dan mendidih. Kalor dari api menaikkan suhu air hingga mencapai titik didihnya. 3. Memegang es batu. Tangan kita memiliki suhu lebih tinggi daripada es batu. Sesuai sifat kalor, energi panas berpindah dari tangan ke es batu secara konduksi. Karena tangan kita melepaskan kalor, kita merasakan dingin. Sedangkan es batu menerima kalor, sehingga perlahan-lahan akan mencair berubah wujud dari padat menjadi cair. 4. Duduk dekat api unggun. Kita bisa merasakan hangat meski tidak menyentuh api, karena panas berpindah melalui radiasi. Panas memancar keluar dari api dan sampai ke tubuh kita tanpa memerlukan benda perantara. Semakin dekat kita ke api, semakin banyak kalor yang diterima, dan semakin hangat yang dirasakan. Kesimpulannya, semua contoh ini menunjukkan satu hukum utama. Kalor selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, dan perpindahan inilah yang kita rasakan sebagai rasa panas atau dingin, serta menyebabkan perubahan suhu